satu orang menghadapi serangan dalam keadaan terbiasa sudah dengan sumber daya yang sedikit itu, militansi orang itu jauh lebih tinggi. Jadi sisi spiritualitas ini adalah salah satu kunci kekuatan dalam semua kemenangan. Karena perang ini adalah perang yang mengubah jalannya sejarah Islam dan sejarah dunia di kemudian hari. Sekarang kita lihat ya, rasanya tidak pernah Rasulullah berdoa seperti doa beliau dalam perang Badar itu. Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau pasukan ini hancur di sini, kamu tidak akan disembah lagi selamanya di muka bumi. Kayak di Fata Kompli Allah. Makanya dari hadis ini Memaksa gitu. Para ulama itu mengambil satu pelajaran bahwa dianjurkan dalam berdoa untuk menggunakan bahasa yang semi memaksa. Al-ilhah namanya ya. Itu kan kayak tawar-menawar dengan Allah kan. Tapi itu juga menunjukkan spiritualitas yang tinggi orang di situ. Nah, jadi ini seperti ada pengkondisian spiritual dari Allah Subhanahu wa taala sebelum satu peristiwa besar terjadi. Karena di dalam masa 5 tahun pertama di Madinah ini yang namanya negara rapuh atau fragile state biasanya kita. Ya kayak misalnya Indonesia waktu baru merdeka kan banyak perang. Bukan hanya menghadapi Belanda tapi juga konflik di dalam kan. Namanya negara yang rapuh seperti itu kita perlu pertahanan yang kuat dan konsolidasi spiritual sebelum terjadinya peperangan itu salah satu kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Nah sekarang kita lihat bersamaan dengan itu nanti turunlah perintah zakat. Orang habis menahan diri, setelah itu turun perintah zakat, kewajiban memberi kan. Jadi salah satu fungsi sosial dari puasa itu waktu kita puasa kan kita merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang miskin. Iya kan? Orang miskin lapar bukan cuma di bulan Ramadan kan. Lapar di semua bulan kan. Iya kan? Jadi ini mempunyai fungsi sosial. Dengan membuat diri kita merasakan penderitaan orang seperti itu. Habis itu turun perintah memberi. Coba kita bayangkan itunya, situasinya ya. Bagaimana ibadah-ibadah dalam Islam itu bukan hanya punya fungsi spiritual bagi manusia muslim, tapi juga punya fungsi sosial. Semuanya itu. Punya fungsi yang begitu dibawa ke dalam sistem secara keseluruhannya itu merekatkan. Nah ini turunnya di tahun yang sama ini. Makanya di antara jenis-jenis zakat itu, zakat fitrah itu kan ya waktunya paling ketat kan. Dan saat berbuka puasa itu memang semangat berbagi kan sangat tinggi. Terasa betul ya. Beda betul gitu. Beda. Makanya kan Rasulullah kita mau makan kalau itu selalu. Biasa tiap hari kan enggak. Rasulullah disebutkan juga kan beliau itu dermawan, tapi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Kan nggak mungkin rasanya kita buka sendirian kan. Kepekaan itu ya. Muncul. Empati pada sesama itu sangat tinggi. Muncul dengan sendirinya itu. Makanya dia digabungkan di tahun yang sama dengan zakat. Zakat fitrah khususnya. Nah sekarang makanya karena di sini ada zakat, biasanya kaum muslimin dari dulu itu menggunakan bulan Ramadan sebagai tahun buku. Perhitungan. Nah ini buka buku tutup buku di sini gitu loh. Karena ini cara menghitungnya begini ya. Dan ini tradisi yang bagus buat kita itu. Atau soal ada ganjaran pahala yang lebih besar. Lebih besar ya waktu kita memberikan zakat di situ. Nah, perbedaan Ramadan ini dengan yang lainnya karena di dalam bulan Ramadan kan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini dia nih. Ini kaitannya ya kan? Nih. Tapi kasih satu malam lebih, 1 bulan lebih baik dari 1000 bulan. Tapi tetap aja dikatakan kau nggak mungkin bisa masuk surgaku kecuali dengan rahmatku. Ya betul. Nah, ini jadi unik nih. Ya. Di mana rahmat di Ramadan ini gitu loh. Nah jadi sekarang kita lihat, kita buat hitungan kalkulasi sedikit ya. Kalau misalnya manusia itu dikasih umur oleh Allah 60 tahun misalnya, dia kan waktu dalam Islam itu cuma dibagi 2, waktu sebelum balik dan setelah balik. Waktu sebelum balik itu nggak ada pertanggungjawabannya. Waktu balik itulah waktu yang dipertanggungjawabkan.
Jadi dalam Islam itu pembagian waktu dua ini itu basisnya adalah pertanggungjawaban. Waktu yang tidak dipertanggungjawabkan dan waktu yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, setelah balik orang pertanggungjawabkan. Sekarang kita lihat lagi, kita zoom sedikit kehidupan rata-rata orang. Orang kalau misalnya baliknya umur 13 tahun, itu kan dalam bahasa psikologinya baru masuk remaja. Iya kan? Baru beger. Lagi badung-badungnya. Iya kan? Nah, sekarang kalau misalnya dia 13 tahun baru masuk akil balik misalnya gitu kan. Dia punya umur 40 tahun. Sekarang sisa umurnya berapa yang dipertanggungjawabkan itu? 40 dikurangkan 13, ya. 27. Enggak, 60 dikurang 13. 47 kan? Sekarang 47, kita potong 8 jam sehari kita tidur. Sepertiga. Kan gak ada pertanggungjawabannya juga. 15 tahun lebih lah tidur. Sepertiga aja kan? Nah, itu sisa berapa itu? 32 lah. Nah, sekarang kalau sisa waktu itu, sekarang coba kita hitung-hitung. Dibanding dengan semua karunia yang diberikan Allah kepada kita, waktu untuk beramal itu cukup gak itu? Puasa itu waktu kita melakukannya, kan sebenarnya kita bisa bohong. Kita minum di dalam rumah, habis itu keluar puasa. Iya kan? Iya. Masa dibawa ke lab? Tapi kan kita tidak melakukannya. Mungkin orang tidak puasa, tapi kalau puasa, dia benar-benar puasa. Iya kan?